Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat onlineku sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Elinor Channel, kita bertemu. Apa kabar semuanya, sobat-sobat online? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini saya akan mengajak sobat-sobat membuat kue ya. Ini terbuat dari ubi ungu ya. Ubi ungu ini ubi ungunya sudah saya rebus ya, saya cuci bersih, dikupas, direbus. Ini kan ini ya empuk banget ya. Ini sebanyak 200 gram ubi ungunya, 200 gram sudah saya rebus ya, sudah empuk sekali ya. Nanti kita olah menjadi kue. Sobat-sobat, ubi ungu itu bisa dibuat apa aja ya, tapi untuk kali ini saya mau mengajak sobat-sobat online membuat talam ubi ungu ya. Bahan-bahannya yang pertama tadi ubi ungu kemudian tepung terigunya, tepung beras maksud saya, tepung berasnya 75 gram, tepung kanjinya 50 gram tepung kanjinya ya, tapioka ya, bisa yang merek Sagu Tani juga bisa ya sobat-sobat online. Gulanya 100 gram, gula pasir 100 gram. Kemudian ini garam secukupnya ya, setengah sendok teh bisa, dan vanili juga secukupnya. Kemudian ini santan ini sebanyak 175 mili. Ini santannya 175 mili ya untuk adonan yang pertama ya. Ini untuk adonan yang pertama akan saya blender ya. Tapi kalau misalnya mau dihancurkan gitu, tidak di blender tidak apa-apa. Ini saya mau blender ya. Kita masukkan bahan-bahannya ke dalam blender nih. Ini ubi ungunya kita masukkan dalam blender, ubi ungunya. Ungunya kita masukkan ke dalam blender. Kemudian gulanya ya, masukkan. Garamnya sedikit saja, sekitar setengah sendok teh ya garamnya. Nah, kemudian santannya kita takar 170. Santannya sekitar 200 ya sobat-sobat, 200 mili ya. Ini belum saya takar ya, kita pakai takaran ya. 200 mili santannya. Nah, sekitar segini. 200 mili. Mili itu masih kurang ya sobat-sobat. Ini sekitar 100 ya. Kita takar lagi menjadi 200 mili ya. Oke, udah. Ini 200 mili. Nah, ini kita masukkan 200 mili ya santannya. Yang ini santan dari setengah kelapa, tapi yang besar kelapanya ya. Sudah saya rebus sampai matang dan didinginkan sobat-sobatnya. Karena ini dari kelapa ya, jadi saya santan dulu, saya dinginkan, saya rebus dulu santannya ya. Kita masukkan. Nah, lalu kita tutup blendernya.
kita blender sampai campur ya semuanya bahan yang tadi. Untuk bahan pertamanya tercampur. Kita masukkan seluruhnya ya. Ini juga tepungnya kita masukkan, sagu maksudnya sagu tani ya, tapioka masukkan, dan tepung berasnya kita sekalian masukkan saja. Ini kita tutup blendernya. Nah ini sobat-sobat, kita akan blender ya, akan mix blender ini sekalian. Kita masukkan vanili juga ya, ini masukkan vanili ya. Ke dalamnya masukkan vanili secukupnya, vanili sekitar setengah sendok teh ya, saya pakai vanilinya. Soalnya jangan terlalu banyak pakai vanili, kadang-kadang mengaruhi kesat ya rasanya vanili itu ya. Kalau terlalu banyak, cukup aja setengah sendok teh. Ini kita benerin dulu ini karetnya, silnya. Nah ini kita tutup. Nah, sobat-sobat, ini untuk bahan yang pertama ya, adonan yang pertama yang bagian bawah kue talamnya. Ini nah ini kita blender. Blender sampai halus ya. Kita bercampur ya. Sampai seperti ini ya sobat-sobat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini ya, ini sudah halus. Sudah halus, ini kita aduk dulu, aduk rata ya. Kita aduk. Sebelumnya sudah saya siapkan kukusan ya sobat-sobat kalian. Kukusan ini sudah saya siapkan. Nah ini kukusannya, ini sudah saya siapkan. Nah kita panaskan kukusannya ya. Ini saya siapkan, dan sudah saya siapkan juga ini sobat-sobat loyang ya. Ini loyang berukuran 20 kali 20 ya, yang berukuran sedang. Ukuran sedang. Udah saya polesin minyak goreng di dalamnya ya. Ini kita sambil menunggu airnya mendidih ya sobat-sobat. Ini untuk adonan yang bawah ya. Adonan yang bawah ini sudah saya buat. Nah ini menunggu apinya
Ini sebelumnya tadi saya tidak panaskan, jadi mendadak panas gini. Panasin langsung nih ya. Ini kita tunggu sampai keluar asap ya, sampai mendidih. Baru nanti kita masukkan adonannya yang bawahnya ya. Nah sobat-sobat, ini sepertinya sudah menggolak airnya ya, sudah mengeluarkan asap. Ini akan kita masukkan adonan yang bawah ya, yang bagian bawah, adonan bagian bawah ini akan kita masukkan, tapi akan saya saring dulu ya ke loyangnya ya, supaya tidak ada yang kasar ya. Ini kita saring, diaduk dulu sebelumnya, kita saring supaya tidak ada yang kasar ya, takutnya ada yang kasar ya. Ini sudah saya sebutkan saring langsung ke dalam loyang, tapi kita saring dulu ya sobat. Nah ini disaring dulu, menjaga tidak ada yang bergerindil ya, atau masih kasar ya. Kalau disaring kan jadi halus ya sobat-sobat. Ini adonan yang bawah ya, yang bawah, adonan bawah ini kita saring langsung ke dalam loyang yang sudah diolesi oleh minyak ya sobat-sobat. Sebelumnya ini kita panaskan dulu ya air langsungnya, tapi ini sudah menggolak, air langsungnya sudah panas. Nah, sekarang kita saring dulu ininya, adonannya, adonan bawahnya ya, adonan bawah kita saring. Menjaga tidak ada yang kasar ya adonannya, kasarin dulu. Kasarin. Sambil minyak. Perhatikan jadi halus ya. Ini sudah selesai nantinya. Sudah tersaring semuanya, kita saring dulu ya. Nah, selesai menyaringnya, sudah tersaring ya. Nah, jadi adonannya itu halus kalau disaringnya, nggak ada yang kasar juga, tidak menggerimbul gitu. Bawahnya kita masukkan ke dalam loyang ya, ini masih pada menempel di saringan adonannya masih. Nah, ini ya. Ini bisa sampai habis ya, ini sampai halus sekali ya. Kita bawahnya juga kita tarik lagi, kita masukkan ke dalam loyangnya, bawahnya itu. Ini ya sobat-sobat online, ini adonan untuk bagian bawah ya, talam ubi ungunya ya. Nah ini karena saya tidak ada yang kecil loyangnya, jadi pakai yang besar.
Nah, ini kita masukkan ke dalam kukusan, dalam panci yang sudah mengulek ya. Masukkan, kemudian kita tutup ya. Nah, ini nah dimasukkan, kemudian kita tutup. Ini tutupnya sudah saya lapisi velvet ya, kainnya. Kita tutup, tunggu sekitar 10 menit atau sampai matang ya adonan bawahnya. Nah, sobat-sobat, sambil menunggu adonan bawah ya, bagian bawahnya matang, kita akan menyiapkan adonan yang bagian atas ya. Adonan yang bagian atas yaitu ada 175 santan kental ya. Sebelumnya ini tepung beras 60 gram, tapiokanya 15 gram. Ini kemudian santan kental ya, ini ya, santan kentalnya 175 gram ya sobat-sobat online. 175 gram kita masukkan juga. Nah, vanili secukupnya, saya pakai paling seujung sendok teh ya, ini saya perkirakan enggak terlalu banyak vanilinya. Nah, garam secukupnya juga. Nah, setengah sendok teh garamnya. Ini kita aduk. Nah, ini kita aduk. Aduknya kita aduk ini sampai rata ya, kita aduk ini. Nah, ini sudah kita persiapkan untuk adonan yang atas, adonan yang atas, yang kedua yang atas ya, lapisan atas. Nanti untuk detailnya ya, bahan-bahannya itu ada di deskripsi ya, terus sobat bisa dilihat. Nah, ini sudah saya siapkan untuk adonan yang lapisan atas ya. Ini kembali kita ke ini belum ada 10 menit sobat-sobat nih. Nanti kita lihat ini kalau sudah matang ya, antara 10 menit atau sampai matang ya, baru kita tuangkan adonan yang bagian atas. Ini bagian bawahnya tunggu matang dulu. Nah, sobat-sobat, ini kita lihat ya, kita cek ya, apakah sudah matang adonan bawahnya, bagian bawahnya, lapisan bawahnya. Kalau ini sudah saya cek ya, ini masih agak basah dikit. Bisa kita tutup lagi sebentar ya, sekitar 3 menit ya, supaya agak kering sedikit ya. Ini masih basah ya, bisa ya raba pakai tangan, masih berair ya, masih basah ke tangan. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya.
ini sambil menunggu selama 3 menit ya, sampai agak kering ya permukaan atasnya ya. Saya sekalian buat sobat-sobat onlineku dimanapun Anda berada, saya akan mengucapkan di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video-video saya yang sederhana ini ya sobat-sobatnya. Terima kasih banyak yang sudah mensupport saya, mendukung saya melalui memberikan like dan subscribe-nya kepada Elinor Channel. Kebaikan Anda saya tidak bisa membalasnya sobat-sobat, cuma saya mau berdoa kepada sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, sobat-sobat online saya ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Nah, untuk yang baru menemukan channel saya, channel Elinor Channel ya, salam kenal dari saya dan selamat bergabung ya untuk semuanya. Karena tanpa Anda semua, perhatian Anda semua kepada Elinor Channel ya, channel saya ini, saya rasa tidak ada apa-apanya ya tanpa dukungan sobat-sobat semua. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya sobat-sobat online dimanapun Anda berada. Kita sambil menunggu matang lapisan bawahnya ya Bu. Ini talam ubi ungunya ya. Ini akan saya cek coba ya sobat-sobat, kita buka tutupnya. Nah ini coba saya raba ya. Sepertinya sudah bisa masukkan ya adonan yang lapisan atasnya ya. Ini adonan lapisan atas ini sudah saya aduk ya, kemudian kita saring ya langsung ke loyangnya ya. Kita saring langsung ke loyangnya sobat-sobat online ini. Kita panaskan ke loyangnya, sudah saya saring. Nah, kita tutup kembali, tunggu sampai sekitar 15 menit atau sampai matang lapisan atasnya dan lapisan bawahnya gitu ya. Kita tunggu selama 15 menit atau sampai matang ya sobat-sobat online. Sobat online, ini sudah ada sekitar 15 menit ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu ya apakah sudah matang permukaan kuenya, talam yang keduanya apakah sudah matang gitu, sudah kering ya. Biasanya kalau kita sentuh pakai tangan itu dia sudah tidak berair ya, sudah tidak. Sepertinya sudah matang ya sobat-sobat ya. Bisa kita matikan dulu kompornya ya, biar kita biarkan dingin dulu, biar asapnya biar hilang dulu, baru kita angkat. Ini kita angkat ya. Kita angkat, ini panas ya, masih panas sobat-sobat. Kita pakai ini, kita angkat. Kita biarkan dulu dinginnya di sini ya. Nanti setelah ada 15 menit baru kita keluarkan dari cetakannya. Setelah dingin 15 menit baru kita keluarkan dari cetakannya. Ini sobat-sobat kita tunggu dulu, setelah diangkat masih panas, biar agak dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakannya ya. Kita diamkan dulu 15 menit.
Nah, sobat-sobat online sekalian, ini talam ubi ungunya sudah jadi ya sobat-sobat lah. Sudah jadi, cantik warnanya ya, bawahnya ungu, atasnya putih ya. Ini sudah jadi ya talamnya ya, talam ubi ungu ala Elinor Channel. Nah sobat-sobat, selamat mencoba ya. Bahan-bahannya mudah didapat. Ubi ungu bisa juga diganti dengan ubi yang berwarna merah atau ubi yang berwarna putih ya, yang ada saja kita bisa gunakan. Kita bisa membuat makanan cemilan seperti ini ya, talam ubi ya. Selamat mencobanya. Dan sekian video dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.